Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, shalom. Karena tadi sudah diperkenalkan tapi tidak mengapa, saya memperkenalkan lagi nama saya, tapi sebenarnya coba kasih senyum dulu kiri kanan. Ya, seperti biasa walaupun giginya kuning nggak rata nggak apa-apa. Oke, ya nama saya Arthur Manaronsyong, saya asli orang Manado. Ya, tadi saya ketemu dengan adik-adik saya di sini, jadi berasa pengen kasih uang jajan gitu ya. Sekarang saya melayani di sebuah gereja di Gading Serpong, namanya Faith Unlimited Church, disingkat Fun Church. Dan 2 tahun ini, puji Tuhan dalam anugerah Tuhan, Tuhan terus menolong, Tuhan terus berkarya, bahkan Tuhan terus menyatakan kehendaknya. Selain itu, istri saya 1, anak saya 2, dan sejak tahun 2017, saya bergabung dengan PBB, saudara. Ya, pasukan botak-botak gitu ya. Saudara, PBB mantap juga, padahal botak gitu ya. Ya, semakin mengesahkan itu karena beberapa minggu lalu waktu saya pelayanan di Bandung, ketika lagi antri kopi, ada seorang anak yang kepalanya mirip saya. Ya, tapi lagi terluka. Terus dia lewat di depan saya, mamanya panggil, tak, 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 jangan dulu turun. Saya bilang, halo tak, saya pikir namanya tak. Ternyata mama maksudnya itu botak gitu ya, seperti saya ya. Dan bersyukur aja oleh anugerah dan kemurahan Tuhan ada wajah-wajah di tempat ini yang dulu kami main musik bareng walaupun saya sedikit ketakutan dulu kalau main musik sama mereka gitu ya. Ya. Dan hari ini saya bersyukur saya bisa hadir kembali di tempat ini oleh anugerah Tuhan. Oke, kita mulai saja. Hari ini saudara berhenti sejenak dari kitab Daniel ya. Kita akan melihat sebuah hal yang baru. Bahwa saya ingin berbicara tentang berita baik tidak boleh disimpan sendiri atau tidak disimpan sendiri. Tetapi sebelum memulai, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa kabar terbaik yang pernah Anda terima dalam hidup saudara? Apa kabar baik yang pernah saudara terima dan itu mengubah hidup saudara? Mungkin ya, ada saudara yang tadinya butuh pekerjaan, ya, selama beberapa minggu sudah diwawancara, ya, sudah diwawancara kok tiba-tiba belum ada penawaran gaji gitu ya. Tapi tiba-tiba dapat telepon, saudara periksa email, saudara diterima dan itu mengubahkan saudara. Ya. Ada mungkin yang sudah bertahun-tahun jomblo di tempat ini, ya, di tempat ini jangan, di Kota Malang ini gitu ya. Ya, sudah bertahun-tahun jomblo dan ada pribadi yang saudara sudah naksir dan tiba-tiba dia yang menghubungi saudara dan dia berkata, ku jawab iya, iya dan iya. Dan itu mengubahkan saudara gitu ya. Dalam hidup kita banyak sekali peristiwa mungkin kabar yang baik seperti tadi. Mungkin kita berharap ada ketakutan di awal, tapi ketika melihat anak Abi lahir itu sebuah kabar baik. Ya, kalau saya sama istri itu kurang lebih ketika kami menikah, kami harus menghadapi dengan baru 3 bulan istri saya keguguran gitu ya. Jadi harus tunggu setahun lagi baru akhirnya oleh anugerah Tuhan kami mendapatkan anak kami yang pertama yang saya kasih nama Dasaova. Ya, arti nama Dasaova itu adalah hadiah dari Tuhan yang hidupnya untuk Tuhan. Ya. Kalau saudara mau ambil nama itu harus bayar ya, gitu ya. Itu yang menjadi sukacita kita. Apalagi kalau kita ada di sebuah tempat yang mungkin kita berpikir, kayaknya teman-teman saya lagi butuh hal ini. Dan saudara melihat hal itu lagi kemungkinan lagi diskon. Saudara rindu sekali membagi itu di grup WA. Bahkan segera supaya kabar baik itu bisa sampai kepada teman-teman saudara. Pernah terjadi itu di grup WA keluarga saudara? Atau WA keluarga saudara tempat curhat aja gitu ya. Pertanyaan yang kedua adalah begini, mengapa kita begitu mudah membagikan berita baik tentang hidup kita, tentang hidup saudara, tentang apa yang sudah kita alami, kita capai, tetapi sering begitu sulit membagikan berita baik tentang Kristus. Pernah ada di titik ini? Kita sulit berbicara tentang apa yang sudah kita alami bersama Tuhan. Ya. Tapi mungkin saudara bertanya, Arthur, hari ini kenapa itu menjadi sebuah kesulitan bagi saya untuk saya menyampaikan sebuah berita baik. Kenapa? Karena saya pun hari ini ada dalam sebuah posisi yang tidak baik.
Bagaimana saya bisa menceritakan sebuah pengharapan, saya sendiri dalam kehidupan ini penuh dengan air mata. Bagaimana saya bisa menceritakan tentang sebuah kehidupan yang penuh sukacita, tapi hari ini pun saya masih bertanya, Tuhan masih ada atau enggak? Dan mungkin saudara hadir di sini, mungkin hari terakhir saudara mau gereja-gerejaan. Saudara ada di titik itu, saudara lagi berada di sebuah posisi yang bisnisnya turun terus menerus. Kok katanya naik-naik, kok ini turun-turun gitu ya. Saudara ada di posisi itu mungkin. Mungkin saudara lagi begini, lagi lelah dengan apa? Lagi merawat mungkin anggota keluarga yang bertahun-tahun sakit. Atau saudara lagi lelah menghadapi orang yang sama setiap hari, yang selalu menyakiti saudara. Saudara lagi ada di dalam posisi itu. Beberapa minggu lalu, satu jemaat kami tiba-tiba WA saya. Dia bilang begini, Pastor, saya mau jujur nih. Gitu ya. Kenapa? Dia jujur begini, saya ada di posisi begini. Pokoknya saya pikir Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu enggak sayang sama saya. Tuhan itu enggak peduli dengan hidup saya. Tuhan enggak peduli dengan keluarga saya. Baru selesai itu, tapi saya langsung bilang begini, terima kasih untuk kejujurannya. Belum selesai dia WA, satu jemaat WA lagi. Tapi dia panggil saya Kak, saya pingin cerita. Aduh, apa lagi ini? Gitu ya. Kak, doakan keluargaku ya. Kenapa? Suami saya pingin bunuh diri. Ya. Saudara bisa bayangkan ya, jemaat-jemaat yang saya layani. Ya. Jadi bersyukurlah saudara punya gembala di tempat ini gitu ya. Tapi kita ada di posisi itu mungkin hari ini dan kita merasa saya sudah lelah. Saya capek, untuk apa lagi gitu ya. Sampai kapan mungkin pertanyaan itu ada dalam hidup saudara. Ya, saudara lagi bergumul dengan itu. Tapi firman Tuhan hari ini bukan untuk menyalahkan saudara. Tapi firman Tuhan hari ini ingin menghidupkan kembali pengharapan saudara. Ya, mari bersama-sama kita lihat sebuah kisah dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 7. Ayat 3 sampai yang ke-11. 2 Raja 7 itu sebelum 2 Raja pasal 8. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Ya. Saya baca buat setiap saudara, saudara simak dalam Alkitab saudara. Firman Allah berkata begini. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat, ya garis bawah itu, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Yang ke-8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Kenapa? Hari ini ialah
hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja, ayat 10 dan 11. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang haram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Haleluya. Aduh, saya. Oke, saya ingin mulai dengan ini. Ya, dengan menceritakan konteks dari kisah ini. Kalau saudara membaca pasal 6 dan pasal 7 ini, kisah ini dimulai menceritakan tentang kota Samaria sedang berada di dalam ambang kehancuran. Kenapa? Karena mereka itu dikepung sama tentara Aram. Sehingga tidak ada akses untuk masuk, tidak ada akses untuk keluar. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi yang namanya kelaparan ekstrim. Karena akses sudah ditutup, maka MBG nggak bisa masuk. Kopdes nggak bisa masuk. Ini masih aman ya? Aman ya? Nggak bisa masuk, saudara. Sehingga terjadi yang namanya kelaparan ekstrim. Bahkan saya bilang bukan cuma kelaparan ekstrim yang terjadi. Terjadi sebuah titik yang sebagai saya kehilangan pengharapan. Kepala keledai mahal, 1 cup tai merpati lumayan laku, gitu ya. Bahkan ada di titik ini, 2 orang ibu sepakat, hari ini anak kamu dulu, besok anakku dulu. Mereka masak loh bareng, saudara bisa lihat kondisinya. Alkitab menunjukkan faktanya mereka ada di dalam sebuah kehancuran moral. Kehilangan pengharapan, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Bahkan seorang raja, kalau saudara baca pasal 6 ayat terakhir, dia menyalahkan Tuhan. Bahkan dia bilang ini, aku lebih baik apa? Berhenti berharap sama Tuhan. Pernahkah kita ada di titik ini? Kita ingin berhenti saja berharap sama Tuhan. Bahkan kita menyalahkan Tuhan dengan keadaan kita. Itu yang dialami oleh orang-orang di Samaria. Ketika itu terjadi, kita melihat yang mengejutkan bagi saya, bahwa kisah ini Tuhan mulai dengan 4 orang kusta. Tuhan gak datang sama seorang jenderal, Tuhan gak datang sama seorang presiden, apalagi seorang presiden yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Ini aman ya? Ya. Tuhan gak datang kepada orang hebat, tidak. Tapi Tuhan datang kepada apa? 4 orang kusta yang dianggap, sudah tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa kasih karunia tidak dimulai dari kelayakan manusia, tetapi dari kemurahan Allah. Jadi pertanyaan kita hari ini, mengapa berita baik tidak boleh disimpan sendiri? Yang pertama, gitu ya. Yang pertama, ya. Kebetulan ada 100 poin, jadi saudara sabar ya. Yang pertama adalah begini, Allah tetap bekerja ketika kita kehilangan harapan. Bahkan bagi saya begini, Allah menemukan kita ketika kita kehilangan harapan. Kita baca ayatnya yang ke-3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Alkitab enggak menjelaskan atau menyatakan siapa nama 4 orang kusta ini. Tapi Alkitab fokus tentang keadaan mereka. Bahwa mereka adalah 4 orang yang sakit kusta.
Kalau saya mau jelaskan begini ya. Dengan kata lain, keempat orang ini ada di dalam sebuah keadaan yang ini. Terbuang, bahkan hancur. Yang pertama, mereka itu menderita fisik. Nama juga kusta. Gitu ya. Ada penderitaan tersendiri dengan luka-luka mereka itu. Ya. Entah lalat nempelkah, entah kotoran apakah. Ya. Mungkin mereka harus garukah. Tapi ada penderitaan sendiri dengan luka mereka, dengan fisik mereka. Tapi enggak cuma itu. Ternyata mereka juga terisolasi secara sosial. Mereka harus tinggal, kalau dalam imamat bilang, mereka harus tinggal di luar perkemahan atau di luar gerbang kota. Dan yang harus mereka katakan ketika orang bertemu dengan mereka, aku najis. Sudah bisa bayangkan? Mereka terisolasi secara sosial. Tapi nggak berhenti di sana. Mereka juga hancur secara emosi. Tidak ada penerimaan. Yang ada cuma ada kesepian. Bahkan mereka sudah berpikir mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati. Saya tidak tahu apakah kita lagi menghadapi keadaan seperti ini. Sakit bertahun-tahun. Sudah sekian lama kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Sudah ke dokter sana, dokter sini. Tapi kita nggak lihat ada perubahan. Mungkin kita lagi bergumul dengan itu. Atau saudara mungkin terisolasi secara sosial. Gaulmu nggak sama kami. Kalau kamu cuma bawa mobil Agia nggak gaul sama kami. Harus Mercy dong. Atau si Arfi kayak Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Ya. Ya. Kalau masih Agia jangan gaul sama kami. Ya. Terisolasi apakah di kampus, apakah di keluarga. Yang berpikir, kamu sih salah nikah sama dia. Kamu gak usah tinggal lagi dalam keluarga. Ya. Dalam grup WA pun dibuang. Apakah kita mengalami itu? Ya. Mobil si Arfi. Ya. Kalau teman-teman di Jakarta suka kasih nama tuh. Ya. Kalau mobil-mobil si Arfi Ahmad katanya ya. Si Arfi Ahmad, kayak Raffi Ahmad. Ya. Atau Brio Dewanto. Wah, ya. Brio Dewanto, ya. Brio Dewanto. Kalau saya mobilnya Wuling. Ya, Wuling Guritno gitu ya. Wuling Guritno. Ya. Ya. Atau saudara mungkin nggak punya mobil, ya. Cuma motor Beat. Tapi sudah bisa kasih nama itu motor Beat. Beat GAD, gitu ya. Ya. Beat GAD. Oh, yang anak-anak Gen Z udah lupa. Ya, kalau klaksonnya bunyinya teng 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 gitu ya. Teng 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 ya gitu ya. Jadi terbuang dan hancur. Bagi saya begini, orang-orang ini, keempat orang ini ada di dalam titik terendah. Mereka kehilangan semua pilihan, bahkan ini pilihan mereka, ya. Secara logika manusia, mereka sudah mengalami jalan buntu sebenarnya. Masuk ke kota, mati. Tetap di tempat, mati. Pergi ke Aram, mungkin juga mati. Secara logika, manusia tidak ada jalan keluar. Mereka sudah memikirkan ketiga kemungkinan ini. Tapi mereka nggak memikirkan kemungkinan yang keempat. Bahwa Allah tetap bekerja. Allah sudah lebih dahulu bekerja. Sebab itu saya mau bilang begini. Ketika manusia melihat tidak ada jalan, Allah sedang membuka jalan, atau bahasa saya begini, Allah sedang bekerja sebenarnya. Ya mungkin hari ini saya dan saudara tidak lihat. Atau mungkin kita berpikir kalau Tuhan buka jalan harus sesuai dengan jalan yang saya mau. Ya. Kita pengen seperti itu. Kalau sakit, ya jalan keluarnya harus sembuh dong. Tapi pernah tanya enggak, untuk apa kesembuhanmu itu? Kalau enggak punya uang, kita pikir jalan keluarnya adalah saya punya uang. Jangan-jangan uang bisa jadi berhala baru dalam hidupmu. Dan kita pikir itu jalan keluar. Tapi yang kita mau lihat di sini bahwa ternyata di tengah semua kehilangan pengharapan kita, Allah itu tetap bekerja.
Ini yang saya mau bilang begini, bahwa ternyata kebaikan atau kasih karunia Tuhan selalu mendahului langkah manusia. Atau saya mau bilang begini di ayat 6, Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta dan kuda. Dan kata begini, Tuhan yang bertindak terlebih dahulu. Tuhan yang bertindak, baru manusia melangkah kemudian. Allah yang bertindak, bagi saya begini, Allah yang terus berinisiatif atas hidup saya dan saudara. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan yang bertindak cari Adam. Ketika Sakeus hanya begini, aku cuma ingin lihat Yesus itu seperti apa. Tapi Yesus bertindak dengan apa? Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Di ayat 10 pasal 15, pasal 19. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika seorang Paulus lagi mengejar orang-orang Kristen untuk dia dianiaya. Tapi Kristus mengejar dia. Sesuatu yang gak bisa kita selesaikan, tapi tanpa kita sadari ternyata Tuhan yang terus berinisiatif. Bahkan kalau kita melihat peristiwa salib itu peristiwa yang menunjukkan apa? Allah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan saya dan saudara. Orang-orang yang Alkitab bilang bukan cuma kehilangan pengharapan. Tapi kalau Efesus menggambarkan kita ini mati. Apa maksudnya mati? Tidak punya pengharapan. Bukan cuma sekedar kehilangan pengharapan. Tapi kita ini memang sebenarnya nggak punya pengharapan. Tapi selagi-lagi Kristus berinisiatif untuk terus bekerja. Allah berinisiatif untuk bekerja mencari kita, menemukan saya dan saudara. Dan amin yang gak ada ya. Ada ya gitu ya. Sebab itu saya mau bilang begini ya. Pusat cerita ini bukan tentang keberanian manusia. Saudara mungkin pernah dengar khotbah ini bahwa yang hebat 4 orang kusta ini. Tapi tidak. Mereka orang-orang yang sebenarnya sudah putus asa bagi saya. Saya mau bilang gitu. Tapi pusat cerita ini adalah kedaulatan Allah. Dan saya mau bilang ini, keputusasaan bukanlah tempat Allah meninggalkan kita. Itu seringkali menjadi tempat pertama kita melihat bahwa hanya Allah yang sanggup untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Saudara mungkin tahu kisah ini, ya, seorang yang bernama Horatio Spafford gitu ya. Mungkin saudara lebih kenal lagunya. Ya. Seorang pengacara sukses di Chicago, investasinya lenyap karena kebakaran besar di Chicago. 4 anak perempuannya meninggal tenggelam di Samudra Atlantik. Kehilangan harapan, hancur semuanya. Bahkan istrinya kirim telegram kepada dia, cuma aku yang selamat. Tapi Spafford satu kali berlayar dan dia datang ke tempat lokasi di mana anak-anaknya tenggelam di situ. Tapi dari peristiwa itu muncul sebuah lagu yang sangat terkenal itu. It is well with my soul. Dia berkata, tenanglah jiwaku, bukan karena keadaannya berubah. Tapi dia tahu kepada siapa dia meletakkan imannya. Kepada pribadi yang tidak berubah itu. Amin. Amin. Gitu ya. Sebab itu saya mau bilang begini kepada setiap saudara. Ya. Jangan menyamakan keadaan dengan kehadiran Tuhan. Mungkin kita berkata, Arthur, doa saya ini belum dijawab Tuhan. Dan kita berpikir apa? Tuhan jauh dari saya. Kita berpikir bahwa ketika usaha saya gagal, kita berpikir bahwa Tuhan lagi meninggalkan saya. Tuhan kayaknya lagi buang saya nih. Ya. Tapi saya mau bilang justru ketika keadaan paling gelap itu justru saya mau bilang. Allah pun sedang bekerja dalam keadaan itu. Ya. Kenapa saya bisa yakin itu saudara? Karena di peristiwa yang terburuk itu, salib, dia mengerjakan kebaikan yang terbesar. Haleluya.
Dan jangan berhenti karena kita merasa tidak ada jalan. Ya karena tidak ada jalan, sudah duduk-duduk baik di rumah, diam-diam aja. Ya. Kita tetap harus melangkah. Karena begini, iman bukan berarti mengetahui seluruh jalan. Tapi iman berarti bahwa kita percaya kepada pribadi yang memimpin jalan. Kita nggak tahu, tapi kita percaya kepada pribadi yang memimpin jalan. Atau mungkin saudara ada di titik ini, gitu ya. Saya mau bilang ini, jangan biarkan identitas lama menentukan masa depanmu. Mungkin orang pernah beri label sama saudara, kamu ini orang gagal. Kamu ini anak yang tidak berguna. Kamu ini terlalu banyak dosa. Kamu ini penjahat. Kamu ini orang yang merusak pelayanan. Apa yang orang label sama kita yang buruk, sampai kita berkata, oke, saya mungkin sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Diam aja. Saya terima semua ini, tapi saya mau bilang begini, di dalam Injil identitas kita tidak lagi ditentukan oleh masa lalu. Tetapi identitas kita ditentukan oleh Kristus. Atau saya mau bilang ini kepada setiap saudara, jangan biarkan masa lalu lebih keras berbicara daripada salib Kristus. Ya, itu tandanya saya lanjut ya. Enggak ya, aman. Ya. Karena harapan yang sejati lahir ke kita apa? Kita memandang Allah. Ya. Orang yang tidak pernah lupa bagaimana Tuhan menemukannya akan selalu hidup dengan rasa syukur. Rasa syukur yang sejati akan mempersiapkan hati untuk menjadi pembawa kabar baik bagi orang lain. Kalau saudara tanya sama saya, Arthur, kalau kamu ingin simpulkan kehidupanmu, kamu ingin kasih judul apa kalau tulis sebuah buku? Aku enggak tulis Arthur yang setia atau Arthur yang berhasil. Enggak. Tapi akan aku tulis begini, Arthur yang ditemukan. Ya. Aku yang ditemukan. Ya. Saya sudah pernah cerita waktu saya datang di sini tahun lalu, bagaimana saya ditemukan oleh Tuhan. Saya tidak tahu latar belakang setiap saudara hari ini. Tapi saya mau bilang, bagian pun saudara hadir di tempat ini, itu bagian saudara ditemukan Tuhan. Ya. Ketika saudara berkata, aku mau putus asa, aku gagal, ya. Aku mundur aja, aku jauh aja. Tapi kalau kita tahu bagaimana kita ditemukan, betapa buruknya keadaan kita, dan kita tahu betapa hebatnya kabar baik itu, kita nggak akan berhenti, tapi kita ingin terus membagikan kabar baik itu bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Yang kedua ya, yang kedua. Nanti saya nyanyi sebentar ya, lagunya sepenuhnya gitu ya. Selain bahwa kita ditemukan, bahwa Allah tetap bekerja ketika kita kehilangan harapan, bahwa di titik kita tanpa harapan, saya bilang ini, anugerah tidak pernah berhenti pada penerimanya. Kita lihat ya, 2 Raja-Raja pasal 7, 8 sampai 9 ya. Pasal 7, 8 sampai 9. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka apa? Menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Kalau saudara baca ayat yang ke-8, saudara akan menemukan ini. Bahwa orang-orang ini, orang-orang kusta ini, ya, mereka terlarut dalam temuan mereka. Tetapi Alkitab juga lagi menunjukkan kecenderungan hati kita sebenarnya. Ya. Mereka makan minum, menikmati, bagus, wajar. Ya, orang lagi lapar-laparnya, lagi putus-putus asanya, ketemu makanan, ya makan minum dong. Nggak mungkin mandi, ya kan? Iya kan? Apalagi berkuda gitu ya, nggak mungkin dong. Gitu ya. Makan minum, terlarut. Terus mereka mengambil emas.
Mereka kumpul. Tapi saya nggak tahu, mungkin kalau ditimbang 74 kilo gitu ya. Lalu mereka menyembunyikannya, nanti di gitu ya, gitu ya. Menyembunyikan, mereka menyimpan untuk diri sendiri. Ya. Mereka berfokus kepada diri mereka ketika mereka mendapat semua berkat itu. Mereka pikir kita kayaknya nikmati nih. Ya. Persoalannya bukan pada harta. Persoalannya begini, kalau pikiran kita bahwa kebaikan itu, anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka itu hanya untuk mereka. Mereka nggak kerja apa-apa tuh. Datang-datang sudah ada semua. Halo. Ya. Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Sebab itu saya bilang, puji Tuhannya cerita ini nggak berhenti di situ. Anugerah itu terus mentransformasi hati. Gitu ya. Tiba-tiba salah satu orang bilang begini, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini dia bilang, ialah hari kabar baik. Kabar baik dalam bahasa Ibrani di situ pakai kata ini, besora, ya. Berita kemenangan atau keselamatan yang harus diumumkan kepada orang lain. Masalahnya begini kan, di kota orang-orang lagi kelaparan. Orang-orang lagi kehilangan harapan. Orang-orang lagi putus asa. Tapi mereka belum tahu tentang kabar ini. Orang-orang ini kusta, tadi awalnya mereka pikir, ini hanya untuk kita. Fokus kepada diri sendiri. Tapi puji Tuhan, anugerah terus mengejar. Anugerah terus bekerja dalam hidup kita untuk mengingatkan kita. Bahwa kabar baik itu harus diberitakan kepada orang-orang yang kehilangan harapan. Mungkin kita juga lagi kehilangan itu. Sebab itu kabar baik itu terus disampaikan dari mimbar ini setiap minggu. Untuk terus mengingatkan kita. Untuk terus memanggil kita. Untuk terus menyadarkan kita. Bahwa apa? Kasih karunia itu mengubah hati. Kita bukan menjadi penikmat keselamatan. Enggak. Tapi kita harus berubah menjadi apa? Pembawa keselamatan. Yang menggerakkan kita, karena kita sudah melihat itu, kita sudah mengalami itu. Sebab itu ada perbedaan, saudara, ya, antara agama sama Injil. Ya. Kalau agama itu selalu motivasinya digerakkan oleh rasa takut. Ya. Kemarin saya baru mengikuti sebuah diklat, gitu ya, sebuah diklat ya organisasi kami. Ya. Terus sesi ngobrol-ngobrol lah sama. Karena itu semua hamba-hamba Tuhan yang mau maju jadi pejabat di sebuah gereja, ngobrol-ngobrol lah. Saya bilang, ngobrol-ngobrol terus, satu pendeta ngobrol begini. Karena lagi tanya, apa yang paling ditakutkan? Terus saya bilang, tahu nggak, aku takut ya. Kalau aku nggak mengembalikan persepuluhan, ya, nanti gereja saya nggak akan maju. Ya. Kalau saya nggak memberikan persembuhan ke organisasi, nanti gereja saya akan ditutup. Apa yang saudara lihat dari sini? Ketakutannya digerakkan oleh rasa takut. Kayaknya kalau saya nggak melakukan Tuhan nggak sayang nih sama saya. Tuhan kayak preman gitu ya. Kalau kita nggak beri, ya dikejar-kejar, ditagih, dikirim kelompok sesuatu untuk, kasih dong gitu ya. Ada ketakutan itu. Padahal Injil sebenarnya motivasinya jadi berbeda. Kita digerakkan oleh karena apa? Rasa syukur. Ya, tadi kami waktu sebelum ibadah nyanyi lagu di sini. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan apa? Lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Yang menggerakkan kita melayani bukan karena saya ingin dapat sesuatu dari Tuhan, enggak. Tapi karena Tuhan sudah mengerjakan sesuatu bagi saya, motivasi itu yang mendorong saya untuk tetap melayani lebih sungguh. Untuk saya mengampuni lebih sungguh. Ya, tapi jangan nyanyi lagu ini kebablasan ya. Kalau WL kan seringkali suka nambah-nambah. Bertobatlah, bertobatlah lebih sungguh ya. Ya. Pas sudah di ref dia bingung, Tuhan lebih dulu bertobatlah kepadaku gitu ya. Itu udah salah ya. Masa Tuhan bertobat sama dirimu gitu ya. Ya. Tapi kita tahu bahwa tadinya orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya enggak layak untuk mendapatkan itu.
Tapi anugerah Tuhan, Tuhan lebih dulu bertindak sehingga mereka mengalami anugerah itu. Sebab itu anugerah itu nggak berhenti di mereka. Mereka bilang, kita harus menyampaikan kabar baik itu. Karena orang-orang di kota masih kelaparan. Ada orang-orang di luar sana yang masih kelaparan. Ya. Tadi kita nyanyi lagu itu ya. John Newton. Ya. Amazing Grace. Saya nggak tahu tiba-tiba bajunya kita biru sama-sama. Ya, pilihan ilustrasinya sama dengan lagunya. Ya. Waktu dia hidup tanpa takut akan Allah, dia adalah pribadi yang mencari keuntungan dari penderitaan manusia. Bahkan hatinya menjadi keras dan tak peduli. Tapi dia memang waktu kecil di buku itu bilang, yang saya baca ya, bahwa dia memang sempat dididik sebagai anak sekolah minggu. Tapi dia terhilang ketika dia ada di kapal itu. Tapi sebuah badai menjadi titik dia, menjadi titik putus asanya dia untuk dia melihat bahwa ada tangan Tuhan yang terus beranugerah atas hidupnya. Ada kasih Tuhan yang tidak meninggalkan hidupnya. Bahkan dia menjadi seorang pendeta dan tokoh penghapusan perbudakan. Dan dia menulis lagu yang kita nyanyikan tadi. Amazing Grace. Ketika John Newton menulis ini, bukan karena dia berpikir, saya ini hebat. Enggak. Tapi dia berpikir, ketika pun aku ada di dalam posisi yang paling rusak itu, anugerah Tuhan tetap besar buat saya. Yang dia bilang begini di akhir hidupnya. Ya, ketika dia mulai hilang ingatan, dia bilang ini, saya masih mengingat dua hal. Saya adalah orang yang berdosa yang besar dan Kristus adalah juru selamat yang jauh lebih besar. Kalau kita sadar posisi kita sadar kita orang-orang yang sudah menerima anugerah itu. Kita sadar anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Kita rindu juga membagikan anugerah itu bagi orang lain. Ya. Saya di sini aja ya. Respon kita bukan begini, bertanya apa lagi yang bisa saya terima dari Tuhan. Enggak. Tapi kita doa, Tuhan kepada siapa Engkau ingin aku membawa kabar baik. Di keluarga kah? Sahabat-sahabat kah? Rekan kerja kah? Itu panggilan saya dan saudara. Ya. Yang ketiga, ya. Yang terakhir, poin yang saudara paling suka kan? Poin apa? Kalau diingat khotbah, apa yang paling saudara senang di khotbah tadi? Poin terakhir katanya. Karena entar lagi pula gitu ya. Oke, yang terakhir. Kenapa kita, bagaimana, mengapa, apa yang menjadi alasan mengapa berita baik tidak disimpan sendiri? Karena kita tahu bahwa Tuhan bekerja ketika kita lagi dalam tidak punya pengharapan, bahwa anugerah tidak pernah berhenti sama kita. Dan yang ketiga karena apa? Dunia sedang menunggu kabar baik. Ya, ayat 9b bilang begini. Hari ini ialah kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang mereka bilang begini. Marilah kita pergi. Terus untuk memberitahukan. Mereka pergi lalu apa? Berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan. Menceritakan. Mereka nggak menceritakan sesuatu yang mereka nggak alami. Tapi mereka menceritakan apa yang mereka alami. Bahwa itu kabar baik yang harus disampaikan kepada dunia. Kita sebagai orang-orang percaya kita sudah mendapati, bukan mendapati. Bahkan kita sudah diselamatkan karena kabar baik itu. Dan kita tahu itu enggak berhenti di kita. Karena ini sebuah kabar baik. Ya. Sebuah kabar baik itu memang enggak bisa ditahan sebenarnya. Karena itu kabar baik. Dan ada orang-orang yang harus kita kasih tahu kalau enggak mereka mati.
Mereka tetap akan hidup dalam keputusasaan. Bahkan mungkin mereka akan hidup dalam kejahatan yang semakin bejat, moral, dan mereka nggak sadar. Ternyata kalau makan anak itu nggak baik. Dan jangan-jangan mereka bilang, oh ini hari ini anak laki-laki, besok anak perempuan. Nanti mereka bilang, nanti kamu yang saya makan. Kayak yang terjadi sekarang ya, saling makan gitu ya. Itu di luar negeri. Di Indonesia baik-baik saja. Kita tetap juga harus berdoa bagi negeri kita ya, yang kita cintai ini. Tapi mereka menceritakan apa yang mereka alami. Allah sudah menyediakan, betul. Tetapi yang menjadi persoalan, kota belum mengetahuinya. Masalah utamanya bukan ketidaktahuan. Masalah utamanya adalah ketidaktahuan, bukan ketiadaan. Sudah ada, tapi banyak orang belum tahu. Sebab saya bilang, mari kita beritahukan. Ya. Sebab itu saya ingin mulai dari sini. Ya. Bahwa misi itu, kayak besok saudara gereja ini akan baksos. Itu bagian dari program kan sebenarnya. Ya. Tapi misi itu bukan dari program gereja. Jangan usah berpikir, Arthur, jadi kita nggak usah bikin program gereja. Enggak, bukan itu yang saya mau bilang. Enggak. Tetapi biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan. Karena ini, hati yang sudah disentuh oleh kasih Allah. Sehingga kita melihat orang lain bukan gangguan. Tapi kita melihat mereka sebagai jiwa yang dikasihi Allah. Saya beberapa bulan lalu ditelepon, di WA sama, ya biasa ya, orang kalau sudah lama nggak berhubungan, sudah lama nggak kasih kabar, yang pertama kita pikirkan langsung curigation ya, curiga gitu ya. Curigation ya. Anak Tangsel itu curigation ya. Jadi yang saya pikir, pasti ujung-ujungnya pinjam duit nih. Tur, apa kabar di Jakarta, gimana pelayanan, bla 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 bla. Puji Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Kebetulan itu ya, Om punya anak ini baru lulus dan dia belum punya kerja, jadi mau masuk ujian lagi. Apa gitu? Ada sesuatu yang diperlukan biaya. Kamu bisa bantu nggak ya? Ujung-ujungnya begitu juga sih. Ya. Terus tiba-tiba ada orang-orang yang WA, ajak ketemu. Ya. Pastor, dia baru satu kali ada di gereja. Ya. Saya mau bilang ini begini, dulu saya melihat orang-orang yang hubungi saya, orang-orang yang mengganggu kenyamanan saya. Ketika saya ingin nonton, saya ingin belajar, baca buku, saya akan melihat mereka sebagai gangguan. Ya. Tapi Tuhan ubah. Ya. Tuhan berproses, Tuhan proses hati saya. Gitu ya. Saya melihat mereka bukan lagi sebagai sebuah gangguan, tapi sebagai sebuah jiwa yang dikasihi. Satu orang, saya sudah sempat lihat dia di IG-nya. Dia memang bertato, ya, punya tato banyak, seorang perempuan. Tapi saya lihat dia bikin tato baru di kakinya. Waktu dia bikin tato itu saya nggak tanya, gitu ya. Tapi satu kali saya ajak dia ketemu malah. Karena ada sebuah apa yang saya ingin dia kerjakan di gereja kami, saya bilang kamu bantulah. Dia datang. Tapi waktu dia turun dari mobil, ya, saya langsung bilang sama istri saya, kita langsung rangkul ya, saya langsung bilang, amankah? Gitu ya. Saya cuma satu pertanyaan itu, aman atau tidak? Jawabannya dia bilang, tahu dari mana? Ya. Tahu dari mana? Saya bilang, saya nggak tahu. Tapi saya tanya pertanyaan itu, aman nggak? Dan dia memang lagi nggak aman. Tahu rasa sakit di hatinya. Karena nggak diterima, kan dia berpikir, gereja nggak perhatikan dia. Dia rela ditato sepanjang ini, gitu ya, sepanjang kakinya. Dia bilang nggak apa-apa rasa sakit itu, nggak apa-apa biayanya yang mungkin berapa senti 3 juta, berapa senti 3 juta. Tapi dia pengen mencurahkan rasa sakitnya di situ.
Tapi saya bilang begini, bahasa yang saya suka di tempat ini juga, bahasa yang lagi saya terus lakukan di gereja hari ini. Pokoknya saya bilang, kami siap menjadi teman seperjalananmu. Saya bilang, ganggu kami ya, hubungi kami ya. Saya bilang, kami siap jadi teman seperjalananmu. Bahkan saya minta maaf ya, di hadapan pelayan-pelayan Tuhan. 2 minggu lalu saya minta maaf, bahkan di depan gereja saya minta maaf. Di depan mimbar. Saya bilang maaf, kalau selama ini kami tidak benar menjadi teman seperjalanan kalian. Mungkin gereja cuma butuh pelayanan kalian. Ya. Gereja cuma butuh persembahan jemaat. Tapi saya bilang, maafkan kalau saya nggak pernah menjadi teman seperjalanan. Tapi saya bilang, hubungi saya, ganggu saya. Ganggu gereja ini. Biar kami menjadi tempat seperjalanan. Ya. Saya nggak melihat kalian sebagai jiwa-jiwa yang mengganggu. Tapi saya melihat kalian sebagai jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan. Cerita terakhir. Ya. Teman baik saya waktu saya kuliah di Harvest. Ternyata teman istri saya, temannya dia juga. Jadi mereka ketemu, ya, kami ada grup alumni, tapi dia cerita begini, di hadapan istri saya cerita sama saya. Tadi dia cerita bahwa waktu dia melahirkan anaknya yang ketiga, dia pingin lompat dari rumah sakit itu, dari lantai 5, dia pingin lompat, pingin bunuh diri. Ya. Kenapa? Dia stres dengan mertuanya. Di tempat ini baik-baik semua, hubungan mertua dan anak mantu ya. Dari wajah-wajahnya kelihatan sih ya. Ya. Tapi dia bilang, saya sudah melangkah, pas saya mau buka kacanya, ternyata karena lagi pembangunan, jadi kaca-kaca yang lama itu sengaja sudah dikunci. Ya. Dia rasa pingin lompat, kenapa? Karena waktu dia melahirkan anak yang ketiga, diminta lagi untuk tinggal kembali dengan mertuanya. Dan selama dia anak pertama dan kedua, ya, kayak di film-film yang mungkin mertua dan anak mantu ya, tapi mertuanya jahat lah gitu ya. Dia merasa tersiksa, jadi dia langsung stres ketika harus bilang kembali dan tinggal karena anak ketiga. Dan dia bilang pikir lebih baik bunuh diri saja. Jujur aja saya sedih, karena dia teman baik saya. Dan grup yang kami gunakan itu cuma sekedar grup untuk gitu. Tapi hari itu saya langsung WA di grup itu. Ya, saya bilang teman-teman apa kabar kalian? Ya, jangan sungkan untuk ganggu saya bilang. Ya. Karena saya tahu di mana Tuhan menemukan saya. Orang yang mungkin dulu pelayanan hanya fokus sama diri sendiri. Orang yang berpikir, wah mantap kali gitu ya. Tapi saya tahu saya lemah, saya rapuh. Bahkan saya pernah gagal jadi seorang bapak. Ya. Saya pernah menjadi bapak yang jahat bagi anak saya yang pertama. Karena saya nggak pernah mengalami kasih bapak, atau saya dulu nggak mengalami penerimaan pengakuan dari orang tua. Jadi ketika anak saya lahir, tanpa saya sadari saya melakukan itu sama dia. Saya nggak pernah pukul, tapi bentakan saya, cara saya waktu bentakan itu melukai hati anak saya. Tapi Injil menemukan saya. Ya. Anugerah terus berproses. Kalau hari ini ada orang-orang yang mungkin Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Dan dirimu berpikir, dia gangguan. Tapi hari ini kita ubah cara pandang kita. Dia adalah jiwa yang dikasihi. Mungkin orang tua, mungkin suami, mungkin istri, mungkin kakak beradik, mungkin sahabat yang lama. Sederhana saja, coba WA hari ini. Apa kabarmu? Hari ini aku mau bilang aku mengasihimu, aku ingin mendoakan. Hal sederhana. Haleluya. Ya. Gereja ada bukan untuk menyembunyikan Injil di balik temboknya. Gereja ada untuk membawa terang
ke dunia yang berjalan dalam kegelapan. Ketika gereja berhenti membawa Injil keluar, gereja kehilangan alasan keberadaannya. Sebab itu saya bilang begini, jangan takut, ya, karena kita bercerita tentang apa yang kita alami, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan tunggu sempurna. Oh nanti tunggu jadi pendeta, sekolah di saat dulu, ya, karena ada anak-anak saat, saya promosi ya, yang mau sekolah di saat gitu ya. Jangan tunggu sempurna. Wah kalau saya sudah melayani, kalau saya sudah baik-baik, mau sampai kapan? Ya. Dan saya mau bilang ini, mulai dari satu orang. Nggak harus tunggu kelompok yang besar. Karena kita lagi menghadapi orang-orang yang tidak baik-baik saya tanpa Kristus. Kita pergi karena kita telah menerima kasih karunia. Jadi saya mau bilang ini, mulailah hari ini. Mulailah hari ini. Tapi yang mendorong kita bukan karena program gereja, ya, bukan digerakkan karena sesuatu, tapi kita digerakkan oleh kasih Tuhan. Kasih yang sudah bertindak lebih dulu. Ya. 4 orang kusta adalah gambaran dari saya dan saudara. Tidak berdaya, tidak layak, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tapi disalib. Kristus mengambil tempat saya dan saudara. Dia ditolak supaya kita diterima, dia mati supaya kita hidup. Dan kubur kosong, dosa dan maut dikalahkan. Sehingga apa? Saya dan saudara yang tidak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan. Amin. Karena apa? Sebelum kita mencari Allah, Kristus sudah lebih dahulu datang mencari kita. Saya tutup dengan ini. Kita tidak pergi membawa berita baik karena dunia pantas menerimanya. Kita pergi membawa berita baik karena dahulu pun kita adalah orang-orang yang tidak pantas, tetapi telah menerima kasih karunia yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Ya. Berita baik. Ya. Surga tidak menyimpan berita baiknya, tapi dia mengutus berita baik itu buat saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Bahkan Ibrani bilang, dia pun harus tinggal di luar perkemahan, di luar gerbang, hanya untuk saya dan saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita renungkan firman ini. Kalau mungkin hari ini saudara datang dengan ketakutan, saudara datang dengan putus asa, saudara datang dengan pertanyaan, sampai kapan Tuhan? Tapi biarlah firman ini memberikan pengharapan bagi setiap kita. Bahwa Yesus sudah menjadi berita baik bagi saya dan saudara. Di tengah betapa buruknya keadaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua. Mungkin ada orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami. Dan kami melihat mereka sebagai gangguan ya Tuhan. Tapi hari ini Engkau menyadarkan kami. Kami pun bukan menjadi gangguan di hadapan Engkau. Tapi Engkau terus menyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Orang-orang yang enggak layak ini. Tapi Engkau sudah melayakkan. Orang-orang yang gagal ini. Tapi Engkau terus menerima kami. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Kami tidak pernah dibiarkan apa adanya ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bawa kami untuk menjadi teman seperjalanan sebagai satu rumah di tempat ini. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus bimbing kami. Roh Kudus arahkan kami. Biar hati Tuhan terus ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap pergumulan umat-umat-Mu hari ini. Mereka yang lagi lelah. Mereka yang lagi kecewa. Mereka yang lagi marah. Tapi Engkau peluk mereka Tuhan. Engkau hadir dalam setiap pribadi mereka. Engkau hadir bagi setiap keluarga di tempat ini. Bahkan mungkin kami seorang pelayan Tuhan di tempat ini. Kami pun lagi lelah dalam pelayanan.
Kami ingin membuktikan diri lewat pelayanan. Tapi hari ini kami sadar bahwa itu akan melelahkan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Engkau terus mengingatkan kami. Engkau terus beranugerah bagi kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.